Oke, ini pembahasan PR kalian yang turunan part 4 ya. Jadi yang ini garis normal. Untuk yang pertama y sama dengan x kuadrat. Itu kalau kamu mau cari garis normal berarti kalian harus perhatiin langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah y aksen. Y aksennya dari x kuadrat itu menjadi 2x. Kemudian kita punya titik 3,9. Kita bisa masukin si x-nya 1 ke sini menjadi y aksen. Nah, kalau x-nya udah masuk udah bukan y aksen lagi, tapi dia udah berubah jadi gradien. Lebih tepatnya adalah gradien garis singgung sama dengan 2 kali 3. Berarti gradien garis singgungnya dapatnya 6. Kalau kamu dapat gradien garis singgung, otomatis kamu langsung dapat gradien garis normal karena ada rumusnya min 1 per ms. Berarti gradien garis normal sama dengan min 1 per ms-nya 6. Nah, setelah kita dapat mn-nya, baru kita masukin ke rumus terakhir yaitu y min y1 sama dengan mn buka kurung x min x1 untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Y1-nya 9, mn-nya min 1/6, kemudian x-nya tetap, x1-nya 3. Berarti y sama dengan min 1/6x tambah 1/2 ditambah 9 guys. 9-nya pindah ke kanan ya, jadi y sama dengan min 1/6x ditambah 18, 19/2. Oke, ini jawabannya. Kemudian nomor 21 ya. Nomor 21 juga sama, kita harus cari y aksennya dulu. Cuman untuk yang ini jangan pakai UV karena bisa dikaliin ya. Kita kaliin dulu aja, x kali x kuadrat jadi x pangkat 3. Kemudian diurutin jadi min 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6 ya. Capit kepiting guys. Kemudian baru kita masukin ke langkah-langkahnya. Langkah pertama y aksen, berarti ini jadi 3x kuadrat. Ini jadi 6x ditambah 2. Kemudian kita punya titik 1,6. Artinya kita masukin x-nya 1 ke sini. Langsung dapat gradien garis singgung. Gradien garis singgungnya adalah 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 3 kurang 6 min 3. Min 3 tambah 2 min 1. Nah, ini gradien garis singgungnya. Kemudian setelah dapat gradien garis singgung, kita bisa cari gradien garis normal. Pakai rumus min 1 per ms. Berarti sama dengan min 1 per min 1 sama dengan 1. Nah, udah dapat mn-nya sama dengan 1, baru masukin ke persamaan garisnya. Y min Y1 langsung aja ya. Y min Y1-nya kita pakai titik 1, min 6, berarti Y1-nya min 6. Y dikurangin min 6 jadinya plus 6 sama dengan gradien garis normalnya 1 buka kurung x min x1. Jadi hasilnya Y sama dengan x min 1 dikurang 6. 6-nya pindahin ke sebelah kiri, x minus 7. Oke, kemudian nomor 39 nih soalnya udah mulai dibolak-balik ya. Yang pertama kamu harus baca dari sini dulu. Dari y sama dengan x tambah 5. Nah, dari sini kita bakal mendapatkan gradien. Ingat, gradien itu adalah angka di depan x. Angka di depan x-nya kebetulan nggak ada. Kalau nggak ada berarti 1 ya. Jadi ini gradien garis ini, gradien garis yang tidak kita ketahui garis apa ini, gradiennya adalah 1. Nah, kemudian kamu baca ini lagi. Kemudian yang kedua yang harus kalian baca adalah garis normal sejajar dengan garis ini. Garis normalnya sejajar. Sejajar itu berarti gradiennya sama. Kalau gradien garis yang tadi M sama dengan 1, berarti kita bisa anggap gradien garis normalnya juga harus sama dengan 1. Karena katanya sejajar. Nah, setelah dapat gradien garis normal, kita bakal mendapatkan gradien garis singgung. Pakai rumus yang ini. Min 1 per ms. Gradien garis normalnya 1 kan. 1 sama dengan min 1 per ms. Kali silang, berarti ms-nya dapatnya min 1. Nah, dapat ms. Setelah dapat ms, kita bisa lihat kurvanya sekarang. Si kurva itu y sama dengan 4 per x. Tapi kita jangan tulis 4 per x. Kita tulisnya 4x pangkat min 1. Biar bisa langsung diturunin. Nah, kita turunin. Diturunin menjadi min 1-nya ke depan, jadi min 4. X, pangkatnya berkurang 1, jadi min 2. Kita bagusin dulu sebentar, jadi min 4 per x kuadrat ya. Ingat, pangkat negatif artinya turunin ke bawah. Nah, y aksen itu adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgungnya min 1 kan. Ya udah masukin ke sini. Jadi min 1 sama dengan min 4 per x kuadrat. Kali silang, x kuadrat sama dengan min 4. Kemudian minusnya dicoret, jadi x kuadrat sama dengan 4. Berarti kita dapat x-nya 2 biji ya. Bisa plus minus akar 4, yaitu akar 4 itu 2. Jadi bisa plus 2, bisa min 2. Nah, sampai sini belum selesai, kita harus cari lagi nilai y-nya. Tadi kita punya y itu sama dengan 4 per x ya. Nah, kita masukin satu per satu. Untuk x sama dengan 2,
itu artinya Y-nya adalah 4/2 sama dengan 2. Berarti dari sini kita dapat lagi satu titik 2,2. Dan titik yang lain adalah min 2. Kalau kita masukin ke sini, Y sama dengan 4 per min 2. Itu sama dengan min 2. Berarti kita punya titiknya 2, min 2. Nah, ini adalah titik yang kita pakai untuk mencari persamaan garis normalnya. Ya. Setelah sampai sini kita lihat, kita udah punya belum gradien garis normal? Udah punya nih ya. Gradien garis normalnya adalah 1. Saya tulis lagi di sini. Gradien garis normalnya sama dengan 1. Nah, untuk yang atas dulu, kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M. Gradiennya adalah 1, buka kurung, X min X1. Berarti hasilnya Y sama dengan X min 2 tambah 2, Y sama dengan X. Nah, ini jawaban yang pertama. Jawabannya pasti ada 2 karena titiknya ada 2 ya. Ini Y plus 2, Y min Y1 sama dengan M, buka kurung, X min X1. Berarti Y sama dengan X min 2 min 2, Y sama dengan X min 4. Nah, jawabannya ada yang Y sama dengan X, ada yang Y sama dengan X min 4. Gitu ya. Y sama dengan X, Y sama dengan X min 4. Oke. Ya. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua yang diminta adalah fungsi naik atau turun ya. Oke. Nomor 6, kita punya Y sama dengan X kuadrat min 4X. Seperti biasa, kalau fungsi naik turun, itu kita cari Y aksennya dulu. Berarti diturunin jadi 2X minus 4. Kemudian kalau dia mintanya fungsi naik, kemarin saya ajarin caranya bikin di nolin dulu ya. Nah, kalau kalian malas bikin 0, kalian bisa langsung tulis syaratnya. Fungsi naik adalah Y aksen lebih besar dari 4. Y aksennya berarti 2X min 4. Salah. Kok syaratnya lebih besar dari 4? Lebih besar dari 0, guys. Berarti 2X min 4 harus lebih besar dari 0. 2X lebih besar dari 4. X-nya lebih besar dari 2. Nah, sampai sini nggak usah bikin garis bilangan karena udah sangat sederhana ya. X lebih besar dari 2. Kalau fungsi turun gimana? Fungsi turunnya itu berarti Y aksen harus lebih kecil dari 0. Berarti 2X min 4 harus lebih kecil dari 0. Berarti 2X lebih kecil dari 4, X lebih kecil dari 2. Nah, ini untuk fungsi turunnya. Jadi naiknya dia bakal di X lebih besar dari 2, turunnya dia bakal di X lebih kecil dari 2 ya. Bagaimana dengan nomor 8? Nomor 8 masih sama aja. Kita punya Y sama dengan 8X minus X kuadrat. Kita cari Y aksennya dulu, jadinya 8 minus 2X. Untuk fungsi naik, itu berarti Y aksen harus lebih besar dari 0. Itu berarti 8 min 2X-nya harus lebih besar dari 0. Min 2X lebih besar dari min 8. Nah, kita bagi minus 2 nih. Kalau dibagi minus 2, tandanya berubah. Min 8 bagi min 2 jadinya 4. Nah, untuk yang naik, X lebih besar dari 4. Untuk yang turun, itu berarti Y aksen harus lebih kecil dari 0. 8 min 2X lebih kecil dari 0, berarti min 2X lebih kecil dari min 8. Dibalik lagi tandanya karena dibagi negatif, jadi X lebih besar dari 4. Yang selanjutnya nomor 10. Nomor 10 juga masih sama aja, Y sama dengan X pangkat 3 min 12X. Kita cari Y aksennya dulu, berarti 3X pangkat 2 minus 12. Kemudian kita tulis untuk fungsi naik ya. Untuk fungsi naik itu berarti Y aksen lebih besar dari 0. 3X kuadrat min 12 lebih besar dari 0. Nah, kali ini kita bisa faktorin 3-nya atau kita bagi 3 semua. Jadi X kuadrat minus 4 lebih besar dari 0. Kita faktorin jadi X plus 2 sama X min 2. Nah, ini harus hati-hati guys. Ini kan pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau kalian lihat ada kuadratnya, kemudian ada lebih besar atau lebih kecil, kamu tuh harus dapetin X-nya dulu. X-nya sama dengan min 2, X sama dengan 2. Nggak bisa langsung, kayak tadi. Kayak soal yang sebelumnya nggak bisa ya. Jadi dapetin dulu, bikin garis bilangan, ikutin langkah-langkahnya ya. Kemudian uji untuk X sama dengan 0. Masukin sini 0-nya, berarti jadinya 0 kuadrat minus 4. 0 kuadrat minus 4 berapa? Min 4. Nah, kebetulan 0-nya tuh ada di tengah-tengah sini kan. X sama dengan 0 tuh ada di antara min 2 sampai 2. Dan dia hasilnya min 4. Kita nggak butuh 4-nya. Kita cuma butuh minusnya aja. Berarti ini hasilnya minus semua. Loncat ke sini jadi plus. Loncat ke sana jadi plus. Yang diambil adalah kalau dia minta fungsi naik ya berarti yang lebih besar dari 0.
Yang lebih besar dari 0 berarti yang positif. Ini sama ini. Nah, ini adalah interval fungsi naik. Jadi interval fungsi naiknya adalah X lebih kecil dari min 2 karena dia ke sebelah kiri dari min 2, atau X lebih besar dari 2 karena dia ke sebelah kanan dari 2. Untuk yang turun gimana? Apakah kita harus bikin sekali lagi? Nggak usah ya. Kalau turun ya berarti sampai sini sama semua. Nah, tapi sampai sini kamu tulisnya X plus 2, X min 2-nya harus lebih kecil dari 0. Karena syarat dari turun adalah Y aksen lebih kecil dari 0. Kemudian garis bilangannya sama aja. Sama aja, berarti ada angka min 2 sampai sama 2. Terus plus minnya juga pasti sama persis ya. Tapi kali ini kamu ambilnya yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu artinya arsir bagian yang negatif. Berarti untuk fungsi turunnya daerahnya adalah antara min 2 sampai 2. Nah, kalau antara cara nulisnya kayak gini guys ya, jadi nggak boleh salah. Kemudian nomor 11 juga masih sama aja. Kita punya Y sama dengan 2X, 11 atau 12? 12 guys. 12 kita punya Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 ya. Kemudian kita bisa turunin, jadi Y aksen sama dengan 6X kuadrat tambah 2X minus 4. Kemudian untuk yang fungsi naik, ini berarti 6X kuadrat tambah 2X minus 4-nya harus lebih besar dari 0 ya. Ini kita bisa bagi 2 dulu agar pemfaktorannya lebih gampang. Berarti 3X pangkat 2 ditambah X minus 2 lebih besar dari 0. Kita faktorin, jadinya 3X. Kemudian di sini X, di sini 2, di sini 1, di sini minus, di sini plus ya. Berarti X sama dengan min 2 per 3, X sama dengan 1. Kita coba bikin garis bilangannya. Ada angka min 2 per 3 sebelah kiri karena dia lebih kecil. Kemudian ada angka 1 sebelah kanan. Kita uji. Uji untuk X sama dengan 0. Masukin ke sini ya, yang sebelum difaktorin. Itu hasilnya 0 tambah 0 kurang 2. Berarti hasilnya minus 2. Kita cukup butuh minusnya aja. Nolnya ada di mana? Oh, nolnya ada di tengah di antara min 2 per 3 sampai 1. Ini hasilnya minus. Di sini berarti plus. Di sini berarti plus. Karena dia lagi ngomongin soal naik, berarti kamu carinya yang plus. Yang plus itu berarti kamu arsir yang ini ya. Ini 1. Ini satu lagi 2. Nah, jadi hasilnya adalah X lebih kecil dari min 2 per 3 atau X lebih besar dari 1. Ini untuk yang naik. Untuk yang turun tadi saya bilang sama aja. Sampai si garis bilangannya juga sama persis. Tapi di garis bilangannya kamu ambilnya yang negatif karena turun itu lebih kecil dari 0. Jadi ambilnya yang negatif yang tengah sini. Berarti jawabannya adalah antara min 2 per 3 sampai 1. Lanjut lagi nomor 20. Nomor 20 fungsi ini selalu naik ya. Berarti kita harus tunjukin bahwa dia nggak pernah turun. Nomor 20 Y sama dengan 5 minus 1/X. 1/X-nya langsung dinaikin X-nya jadi X pangkat min 1. Kita langsung turunin, 5 diturunin habis. Min 1-nya ke depan jadi plus 1. Kemudian X-nya pangkat min 2 ya. Nah, udah sampai sini baru kita tulis ya aksen. Udah sampai sini kita harus, kalau kemarin langkah-langkahnya cari nilai X untuk yang Y aksen ya. Oke, caranya gini aja, kita cek dia naik atau turun ya. Naik. Untuk yang naik berarti Y aksennya harus lebih besar dari 0. Yang ini berarti X pangkat min 2 harus lebih besar dari 0. Nah, ini berarti 1/X kuadrat lebih besar dari 0. Oke, X kuadrat. Ini pertidaksamaan pecahan berarti ya. Kalau pertidaksamaan pecahan berarti kita bisa cari nilai X dari sini. Kebetulan dia X aja. Kalau X aja berarti X-nya langsung sama dengan 0. Kalau ada kayak X min 2, ini berarti kan X sama dengan 2. Kalau ada X plus 5, ini berarti X sama dengan minus 5. Tapi kalau dia X aja berarti X-nya sama dengan 0 ya. Dan X sama dengan 0-nya ada kuadratnya, berarti dia kembar. Jadi sebenarnya X-nya itu ada 2 biji. X sama dengan 0, X sama dengan 0 lagi. Karena X kuadratnya kembar. Setelah itu baru bikin garis bilangan. Garis bilangannya ada angka 0. Kemudian kita harus uji. Ujinya udah nggak boleh 0 lagi karena 0-nya udah dipakai. Kita ujinya 1, masukin ke sini. 1/1 pangkat 2. Hasilnya positif 1 ya. Kita ambil positifnya aja. Nah, berarti 1 ada di sini dan dia daerahnya semua positif. Kalau tadi saya terangin bahwa pindah ke sini jadi negatif, untuk yang ini enggak. Kenapa? Karena dia 0-nya kembar.
Kalau nolnya kembar 2 kayak gini, pada saat dia pindah, dia nggak berubah tanda, dia tetap positif. Berarti ini positif. Nah, kalian lihat tandanya positif semua kan, nggak ada negatif-negatifnya. Jadi karena dia positif semua, fungsinya selalu naik. Yaitu nomor 20. Kemudian yang terakhir nomor 21, itu kita punya Y sama dengan X per X tambah 1. Nah, yang ini nggak ada cara lain selain pakai UV ya. Ini U-nya, ini V-nya. Kita siapin dulu U aksennya, berarti turunan dari X yaitu 1. V aksennya turunan dari X plus 1 ya 1 juga. Nah, kita cari Y aksen. Y aksennya berarti U aksen V minus U V aksen per V pangkat 2 ya. Kita pakai rumus yang U per V. U aksennya berarti 1, kali V-nya berarti X plus 1, dikurangi U-nya itu X, kali V aksennya 1 per V kuadrat, X tambah 1 pangkat 2. Selanjutnya, Y aksen sama dengan kita beresin atasnya, X kurang X-nya habis, sisanya tinggal 1 doang, per X tambah 1 pangkat 2. Nah, setelah sederhana Y aksennya, baru kita masuk ke fungsi naik, fungsi turun. Karena soalnya bilangnya ini selalu naik, jadi kita ceknya fungsi naik aja ya. Fungsi naik itu berarti Y aksennya harus lebih besar dari 0. 1 per X tambah 1 pangkat 2 harus lebih besar dari 0. Itu artinya kita harus selesaikan ini dengan cara pertidaksamaan pecahan. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan min 1. Tapi karena ada kuadratnya berarti kita sebenarnya punya 2 buah nilai X. X-nya sama dengan min 1, kemudian X sama dengan min 1 lagi. Di sini ada gambar X min 1, kemudian kita uji. Kali ini boleh uji sama dengan 0 lagi, karena 0 belum dipakai. Masukin ke sini. Jadi hasilnya adalah 1 per 0 tambah 1, 1 pangkat 2. Hasilnya 1, di mana 1 itu artinya positif. Nah, kebetulan 0-nya ada di sini nih. Dia hasilnya positif. Pindah ke sana, berubah jadi negatif nggak? Kita lihat dulu. X min 1-nya kembar 2. Kalau kembar 2 tadi saya bilang jangan berubah. Tetap positif lagi. Nah, kita lihat. Oh, ini positif semua. Kalau positif semua berarti naik terus. Dia nggak akan ada negatif-negatifnya, nggak akan ada turunnya. Ya. Berarti yang nomor 21 juga sudah terbukti. Oke, kayak gitu pembahasan PR kalian. Semoga kalian ngerti. Ini mudah sih ya. Nah, habis ini baru nih sedikit-sedikit pusing ya. Oke, thank you guys. Dadah.